keberagaman dari Homo dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, yaitu manusia purba. Berlawanan dengan manusia modern, pada periode dimulai dari 500.000 tahun yang lalu. Broken Hill Cranium berumur sekitar 130.000 tahun yang lalu, menggunakan determinasi asam amino racemation atau 800.000 sampai 600.000 tahun lalu. Pada waktu yang sama dengan Homo erectus, bergantung kepada metode pengukuran yang digunakan. Manusia modern diteorikan berkembang dari manusia purba, yang berkembang dari Homo erectus. Jenis dari manusia purba dikelompokkan di bawah nama binomal Homo sapiens, karena ukuran otaknya sangat mirip dengan manusia modern. Manusia purba memiliki ukuran otak 1.200 sampai 1.400 cm3, yang melebihi rentang pada manusia modern. Manusia purba dibedakan dari manusia modern anatomis dari tengkoraknya yang tebal, tonjolan bubung alis, dan tidak menonjolnya dagu. Manusia modern anatomis muncul sekitar 200.000 tahun lalu, dan setelah 70.000 tahun lalu, secara gradual meminggirkan jenis purba, jenis non-modern, dari Homo dipastikan bertahan sampai 30.000 tahun lalu, dan mungkin sampai 10.000 tahun yang lalu. Yang mana jika ada dikelompokkan di bawah istilah manusia purba, hanyalah masalah definisi dan beragam di antara penulis. Namun dan menurut penelitian genetik baru, manusia modern tampaknya kawin dengan paling tidak dua kelompok dari manusia purba, orang Neanderthal dan Denisovan. Bukti baru menunjukkan kelompok lain mungkin telah punah 11.500 tahun lalu, orang Gua Red Deer dari Cina. Kategori manusia purba memiliki kekurangan suatu persetujuan mengenai definisi. Menurut salah satu definisi, Homo sapiens adalah spesies tunggal yang terdiri dari beberapa subspesies yang mengikutkan manusia purba dan modern. Di bawah definisi ini, manusia modern disebut dengan Homo sapiens. Ahli taksonomi lebih suka tidak menganggap manusia purba dan modern sebagai spesies tunggal, tetapi sebagai beberapa spesies berbeda. Dalam kasus ini, taksonomi standar digunakan. Garis pembatas yang membedakan manusia modern dengan Homo sapiens purba dan manusia purba dengan Homo erectus adalah sangat kabur. Fosil terbaru dari manusia modern anatomis seperti Homo romance dari 195.000 tahun lalu dikenal sebagai manusia modern. Namun, manusia modern awal tersebut memiliki campuran ciri-ciri purba, seperti bubung alis yang sedang tetapi tidak menonjol. Munculnya manusia purba terkadang digunakan sebagai contoh dari keseimbangan berselah. Hal ini terjadi saat suatu spesies melalui evolusi biologis yang signifikan selama periode waktu yang singkat. Kemudian, spesies tersebut mengalami perubahan yang sangat sedikit untuk periode yang lama sampai setelah berikutnya. Ukuran otak dari manusia purba berkembang secara signifikan dari 900 kubik sentimeter pada H. erectus menjadi 1.300 kubik sentimeter. Sejak ukuran otak manusia mencapai puncaknya selama masa purba, ukurannya mulai menurun. Robin Dunbar berargumen bahwa manusia purba adalah yang pertama menggunakan bahasa. Berdasarkan analisisnya terhadap hubungan antara kelompok otak besar dan kelompok hominid, dia menyimpulkan bahwa karena manusia purba memiliki otak yang besar, mereka pastilah hidup di dalam suatu kelompok.
Dunbar menyatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk hominid untuk hidup dalam satu kelompok yang besar tanpa menggunakan bahasa. Kalau tidak, maka tidak akan ada kekompokan dan kelompok akan terpecah. Bagaimana perbandingan? Simpanse hidup dalam kelompok lebih kecil mencapai 50 individu. Fosil manusia purba di Indonesia mulai ditemukan pada tahun 1889 oleh Van Riethofen. Pada saat itu, fosil itu teridentifikasi sebagai Homo wajakensis. Setelah itu, pencarian dan penelitian fosil manusia purba pun terus dilanjutkan. Meganthropus merupakan manusia purba terbesar di Indonesia. Diperkirakan mereka hidup sekitar 2,5 juta hingga 1,25 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis secara harfiah berarti manusia kerta dari Mojokerto. Benar, ini karena fosil manusia purba tersebut ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur, tempatnya di Desa Perning. Fosil tersebut ditemukan oleh G.H.R. von Koningswald pada tahun 1936. Pithecanthropus erectus merupakan salah satu manusia purba paling familiar di telinga masyarakat. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosilnya ditemukan di lembah Sungai Bangsawan Solo, Jawa Tengah oleh Eugène de Bois pada tahun 1891. Masih dari kelompok yang sama, ada pula manusia purba berjenis Pithecanthropus soloensis. Nama tersebut memiliki arti manusia kera yang berasal dari Solo. Penemuannya merupakan G.H.R. von Koningswald, Terhar, dan Oppenord. Homo wajakensis. Berikutnya kita masuk di kategori manusia purba ketiga, yaitu Homo. Istilah tersebut memiliki arti manusia tanpa embel-embel kera di belakangnya. Yang pertama adalah Homo wajakensis, manusia dari Wajak, Talugagung, Jawa Timur. Ini merupakan fosil pertama yang berhasil ditemukan di Indonesia, yaitu pada tahun 1889 oleh Van Riethofen. Tak seperti fosil lain yang terpusat di Pulau Jawa, Homo floresiensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Homo floresiensis terpendam di gua kapur bernama Liang Bua. Situs tersebut diperkirakan berusia 60.000 hingga 100.000 tahun lalu. Tak hanya itu, para ahli juga menduga bahwa merekalah nenek moyang orang Indonesia yang sesungguhnya. Sama seperti Pithecanthropus soloensis, Homo soloensis ditemukan oleh trio arkeolog yang terdiri dari Terhar, Oppenord, hingga G.H.R. von Koningswald. Fosil tersebut terpendam di wilayah Sangiran, Jawa Tengah, dan diperkirakan hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun lalu.